Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna tingkat 3 Salsa Belajar Universitas Sainda STB 5098, Prodi Teknik Masyarakatan C. Izin Bapak, di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester. Izin Bapak, di sini yang pertama kita telah ada data coding, data yang telah dikoding, yaitu coding jenis kelamin, usia, ini ada vonis, setelahnya ada pendidikan, kasus, dan pembinaan. Bagaimana sih cara kita mendapatkan angka-angka coding tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membuat coding di sebelah kanan. Ini terdiri atas jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Untuk jenis kelamin, ada dua jenis kelamin. Yang pertama, yaitu jenis kelamin laki-laki, dan kedua perempuan. Untuk usia, kita lihat di data, usia yang paling rendah adalah usia 18 tahun. Maka dari itu, kita akan membuat coding dengan nomor 1, 18 sampai 25, 2, 26 sampai 32, 3, 33 sampai 40, 4, 41 sampai 47, 5, 48 sampai 55, 6, 56 sampai 62. Selanjutnya, kita akan masukkan angka-angka tersebut di dalam coding yang telah tersedia. Untuk laki-laki, codingnya 1. Dan mari kita lihat sampai bawah, ini adalah laki-laki semua. Jadi kita akan membuat nomor 1 ini sampai bawah. Selanjutnya, coding usia. Untuk 31 tahun, masuk di dalam coding nomor 2. Untuk 47, masuk di dalam coding nomor 4. Untuk 28, masuk di dalam coding nomor 2. Begitupun seterusnya sampai bawah. Izin untuk vonis, kita akan melihat vonis di sini ada 101, 102, 82, 55, 77, dan seterusnya. Kita akan membuat coding dengan nomor 1, 48 sampai 68, 2, 69 sampai 88, 3, 89 sampai 108. Mari kita lihat di sini 101 masuk dalam coding nomor 3, 102 juga 3, 82 masuk coding nomor 2, dan seterusnya. Untuk pendidikan di sini ada SMP, sarjana, SD, SMA, dan tidak tamat SD. Kita akan membuat coding 1 tidak tamat SD, 2 SD, 3 SMP, 4 SMA, dan 5 sarjana. SMP masuk dalam nomor 3, sarjana 5, sarjana 5, SMP nomor 3, SMP nomor 3, sarjana nomor 4, dan seterusnya. Untuk kasus di sini ada beberapa kasus, yaitu korupsi, pencurian, narkoba, lain-lain, pembunuhan, dan perlindungan anak. Di sini ada 6 kasus. Yang pertama, korupsi, lain-lain, narkoba, pembunuhan, pencurian, dan perlindungan anak. Kita akan lihat di sini ada korupsi masuk ke coding nomor 1, pencurian masuk coding nomor 5, untuk narkoba masuk coding nomor 3, dan begitu pun seterusnya. Untuk pembinaan, ada pembinaan menjahit, PKBM, peternakan, dan seni, serta laundry, dan pramuka. Di sini kita akan membuat coding nomor 1 kerohanian, kedua laundry, ketiga menjahit, 4 pertanian, 5 peternakan, 6 PKBM, 7 pramuka, dan 8 seni. Di sini ada yang pertama menjahit. Menjahit masuk di dalam coding nomor 3. Kita akan masukkan angka 3. PKBM masuk coding nomor 6. PKBM masuk coding nomor 6. Peternakan masuk coding nomor 5. Dan begitu pun seterusnya. Setelah selesai semua, maka kita akan mendapatkan data coding sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mencari
kita akan mencari nilai total X dan nilai total Y. Bagaimana sih cara mencari nilai total X dan Y? Itu kita harus menggunakan rumus. Yang pertama, nilai total X sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari X1 sampai X15. Tutup kurung, lalu enter. Kita mendapatkan hasil 55. Kita cari anak panah, tanda tambah yang tebal, maka kita akan harus klik 2. Setelahnya kita telah mendapatkan semua hasil total nilai X keseluruhan. Begitupun juga dengan total nilai Y. Menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita akan mengeblok dari Y1 sampai Y30. Setelahnya tutup kurung dan enter. Maka kita akan mendapatkan hasil 92. Lalu kita cari tanda plus yang tebal, lalu kita klik 2 kali, maka kita telah mendapatkan hasil nilai Y seluruhnya. Setelah kita mendapatkan semuanya, maka terkumpullah hasil-hasil coding. Lalu hasil coding ini kita akan masukkan ke dalam SPSS. Yang pertama, coding jenis kelamin. Kita copy dan kita pastekan ke dalam SPSS di data view. Lalu paste. Untuk coding usia kita paste lagi. Untuk vonis paste lagi. Pendidikan kita paste. Setelahnya ada kasus, pembinaan, jangan lupa juga untuk memasukkan total nilai X dan total nilai Y. Setelahnya, jika telah selesai semua, maka kita beralih ke variabel view dengan mengubah desimal menjadi 0. Dan setelahnya, setelah semua desimal menjadi 0, kita akan memasukkan label. Lalu label dengan nama jenis kelamin, ya, vonis. Setelah vonis ada pendidikan, kasus, dan pembinaan. Pendidikan, kasus, pembinaan. Nilai X dan nilai Y. Setelahnya, untuk name kita ganti menjadi JK untuk jenis kelamin, US untuk usia, GO untuk vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, nilai X, dan nilai Y. Untuk measure diganti menjadi nominal,
nominal, nominal, nominal, nominal, nominal. Dan untuk nilai, kita akan menggunakan scale. Setelah semuanya terisi dan diganti, maka kita akan mendapatkan data kita seperti ini. Setelah mendapatkan data, kita akan ke analyze, deskripsi statis, dan ke frekuensi. Lalu kita masukkan semua. Setelahnya, klik OK. Kita telah mendapatkan frekuensi dari jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, pembinaan, dan kasus. Setelah itu, kita akan mengopi semua ini ke dalam Word. Setelah kita copy, akan berbentuk seperti ini, dan setelah di-copy, kita akan lalu kita akan menginterpretasinya, yaitu dengan tabel ini dapat menunjukkan bahwa jumlah responden adalah berjumlah 189 dengan data keseluruhan valid, tidak ada data yang hilang, dan seluruh data lengkap dan dapat dianalisis secara keseluruhan. Setelahnya, yang kedua ada jenis kelamin. Terdapat 189 responden dengan jenis kelamin laki-laki. Untuk usia, dapat kita lihat di frekuensi usia dengan kode nomor 3, itu terdapat 40 responden yang bereng usia antara 33 sampai 40 tahun dengan persentase 21,2%. Untuk vonis, dari data di atas dapat ditunjukkan bahwa vonis yang paling banyak adalah narapidana yang memiliki vonis antara 69 sampai 88 bulan dengan persentase 36%, yaitu berjumlah 68 narapidana. Untuk pendidikan, narapidana di tabel di atas ditunjukkan bahwa banyak narapidana yang berpendidikan SMP dan SMA, dan keduanya memiliki persentase yang sama, yaitu 21,7%, yaitu berjumlah 41 orang untuk SMP, dan SMA juga berjumlah 41 orang. Untuk kasusnya, dari tabel di atas menunjukkan bahwa narapidana berpartisipasi dalam penelitian ini lebih banyak narapidana dengan kasus lain-lain yang memiliki persentase 22,2%, yaitu yang berjumlah 42 orang, sedangkan yang terendah adalah narapidana dengan kasus perlindungan anak yang memiliki persentase 12,2%, yaitu dengan jumlah 23 orang. Untuk pembinaan dengan kode 5 memiliki nilai tertinggi, yaitu 15,9%, dapat dilihat di sini. Kode 5 adalah pembinaan peternakan dengan jumlah narapida berjumlah 30 orang, dan pembinaan kode ke-7 yaitu pembinaan pramuka adalah pembinaan yang paling sedikit diminati oleh narapidana dengan jumlah hanya 17 narapidana. Setelah kita mendapatkan frekuensi dari jenis kelamin, usia, dan lain-lain, kita akan kembali ke SPSS. Setelahnya kita klik analyze, deskripsi statis, frekuensi, lalu kita rubah semuanya. Yang akan kita cari adalah nilai frekuensi dari nilai X dan nilai Y. Statistik, kita akan cari median, mode, standard deviation, minimum, dan maksimum. Lalu kita klik continue.
dan checklist di sini kita hilangkan. Lalu klik OK. Setelah didapatkan, maka kita akan mengcopy lalu memasukkan ke dalam Word kembali. Kita akan mendapatkan seperti ini. Jadi, tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai X adalah 51,54 dengan deviasi standar 7,796. Rata-rata nilai Y adalah 93,76 dengan deviasi standar adalah 14,434. Nilai minimum dan maksimum untuk nilai X adalah 16 dan 60. Sedangkan nilai minimum dan maksimum untuk nilai Y adalah 30 dan 118. Setelah terjawab, kita akan berganti ke regression. Lalu ke linear. Setelahnya di sini ada dependent dan independent. Dependent adalah nilai Y dan independent adalah nilai X. Lalu kita klik save dan unstandardized. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Kita telah mendapatkan model summary, ANOVA, coefficient, residual statistik. Maka kita akan mendapatkan nilai residu yang pertama. Setelahnya, kita ke regression, linear, save. Kita akan menghilangkan checklist di sini. Klik continue lalu OK. Setelahnya kita akan mengcopy, lalu memasukkan ke dalam Word. Dan kita akan mendapatkan model summary, yaitu dari tabel di atas terdapat hubungan yang signifikan antara X dan nilai Y dengan nilai R sebesar 0,822 yang menunjukkan hubungan yang kuat. R square sebesar R square ini menunjukkan 0,675, menunjukkan bahwa 67,5% variasi dalam nilai Y dapat dijelaskan oleh nilai X. ANOVA-nya, yaitu hasil ANOVA menunjukkan bahwa model regresi signifikan dengan nilai F sebesar 388,561 dengan p-value kurang dari 0,001. Setelahnya ada koefisiensi untuk nilai X adalah 1,521. Nilai X yang berarti setiap peningkatan 1 unit pada nilai X akan meningkatkan nilai Y sebesar 1,521 unit. Konstantanya adalah 15,343. Setelah kita mendapatkan nilai residu yang pertama, maka dari nilai residu ini kita akan mencari yang namanya Kolmogorov, yaitu dengan nilai residu yang pertama kita pindahkan, lalu kita klik OK, dan kita akan mendapatkan sampel Kolmogorov. Kita akan copy, lalu memasukkannya kembali ke dalam Word, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Hasil uji Kolmogorov yaitu menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal dengan p-value 0,057, yaitu ini. Sekian Bapak, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.